kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib, dan berkat kebangkitannya Ia memulihkan kehidupan kami. Maka kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Kami mensyukuri bahwa Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk semakin membenahi, memperbaharui diri, dan mengalami hidup baru dalam Dikau sendiri, terlebih di masa Prapaskah, di mana kami Kau ajak untuk sungguh semakin menghargai alam ciptaan-Mu, karena lewat alam ciptaan-Mu Engkau sendiri hadir. Juga kami mohon semoga mereka yang berada dalam keadaan sakit semakin Kau teguhkan. Terlebih bersama dengan seluruh keluarga, kami berdoa bagi Andreas, Avelino, Uwi Sonang yang sedang dirawat di rumah sakit di ruangan ICU. Semoga melalui seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, para dokter, para perawat, dan siapa saja yang menanganinya, orang tua saudara kami ini sungguh memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu, dan juga semua yang berada dalam keadaan sakit semakin Kau teguhkan. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, yakni pada saat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan Aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah.
Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?
Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Baik, sehat, semangat, puji Tuhan. Apakah kita semua percaya bahwa Yesus itu penyelamat dunia? Ini kita mulai saja dengan tanya-tanya jawab. Semua percaya? Siapa yang tidak percaya? Kalau tidak percaya lalu ya kita lebih baik ya bagaimana mendengarkan khotbah kalau umpamanya kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Kita semua percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan dari apa? Dari apa kita diselamatkan oleh Yesus? Dari dosa. Dosa itu membawa kematian. Jadi kita diselamatkan dari kematian maut. Akibat dari dosa itu adalah kematian. Saya berharap bahwa kita semua mampu memahami dan melihat hal itu, karena seharusnya itu yang menjadi langkah awal kita menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, karena kita mau selamat. Atau ada yang mengharapkan lebih. Nah, keselamatan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tentunya kita harus melihatnya kalau kita cukup rajin untuk mengikuti pendalaman iman selama masa Prapaskah ini, sehubungan dengan tema kita pada kesempatan ini, bahwa kita harus menghargai ciptaan Tuhan, alam sekitar kita ini. Kita diajak untuk sungguh mau dan ingin membangun relasi, berkomunikasi, dan banyak hal ajakan di sana sampai pada pertemuan yang kelima, untuk sungguh-sungguh mau mengakui dan menyadari dalam seluruh kehidupan kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita mau melihat secara keseluruhan bacaan pada kesempatan ini dan menempatkannya di dalam kalender tahun liturgi tahun A, maka hari Minggu Prapaskah kelima ini sebagai bagian dari alur tahap-tahap pembaptisan, sebagaimana yang menjadi orientasi bacaan-bacaan kitab suci pada masa Prapaskah di tahun A ini. Maka bacaan pada hari ini berbicara mengenai kematian,
Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam diri Yesus Kristus, itu kita tidak akan dikuasai oleh kematian, tetapi akan bangkit bersama dengan Dia. Dan itulah yang ditanamkan sejak dari awal, dan itu yang juga diberikan kepada calon baptis, yaitu katekumen. Dan dengan demikian berharap bahwa melalui pendampingan dan pembinaan itu ada pembaharuan diri terus menerus. Mau dan ingin untuk menerima Yesus sebagai Sang Penyelamat. Kenapa kita mau diselamatkan? Sekali lagi karena kita berada pada situasi dosa dan dosa itu membawa kematian. Sementara Allah mau dan ingin supaya kita sebagai citra dan gambarannya itu tidak berada dalam kematian. Maka sebenarnya sedikit lebih ekstrim Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di mana kita bisa menemukan dan mendapatkan itu dalam banyak teks kitab suci selalu dikatakan hanya di dalam Yesus kita boleh memperoleh keselamatan. Tetapi ada bahaya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan dan kita bisa menarik kesimpulan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Persis itu kesimpulan yang salah. Sama dengan pemahaman saudara-saudari kita, Islam artinya selamat. Maka di luar Islam tidak ada keselamatan. Benar, saya kira alam pikiran logika kita menjadi salah. Sama juga dengan yang dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Semua agama meyakini dan sadar akan hal itu. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa memahami bagaimana Allah yang satu itu berada pada dan menampilkan diri dan menyatakan kasih setianya dalam 3 pribadi. Dan itulah yang kita imani. Tapi lepas dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bacaan kita pada kesempatan ini sekali lagi mengarahkan kita kepada keyakinan dan akan menanamkan di dalam diri kita satu keyakinan dan kepercayaan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, satu kepastian yang ada dalam diri kita adalah bahwa kita akan bangkit bersama dengan Dia. Namun Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah kebangkitan dan hidup mulia itu akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam seluruh kehidupan kita? Maka dibutuhkanlah yang namanya kesetiaan dan ketaatan untuk sungguh menghidupi janji iman kita di hadapan Tuhan. Paling tidak ada 3 janji dan 3 keyakinan kepercayaan yang dinyatakan pada saat kita mau dibaptis. Percaya akan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya akan kehidupan kekal. Percaya akan persekutuan para kudus, gereja, dan seterusnya dalam seluruh kehidupan kita. Dengan singkat kata, 12 syahadat para rasul itu menjadi rumusan dasar untuk sungguh mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan pada kesempatan ini, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua, kedengarannya singkat sekali. Dan yang menjadi panjang adalah bacaan Injil. Itu berarti bahwa puncaknya ada pada bacaan Injil. Yang mau disampaikan dalam bacaan pertama oleh kitab Nabi Hezkiel ialah, di sana diberikan judul, Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Dan hal itu ditemukan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Sementara dalam bacaan kedua oleh Rasul Santo Paulus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu. Dan dengan demikian, bagaimana untuk memperoleh dan mendapatkan hal itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Bagi kita yang percaya kepadanya, maka pintu utama dan terutama untuk sungguh masuk dalam keyakinan ini adalah melalui sarana rahmat dalam gereja yang disebut dengan sakramen. Dan kita tahu bahwa dalam gereja ada 7 sakramen. Dan sakramen yang paling utama dan pertama yang harus kita terima adalah sakramen baptis sebagai tanda kelahiran baru.
untuk memperoleh kehidupan kekal. Tetapi apakah itu akan otomatis Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Sekali lagi tidak. Maka ceritanya ada pada bacaan Injil, di mana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saya berharap bahwa bacaan Injil pada kesempatan ini tadi, karena saya membaca yang singkatnya, maka nanti saya minta supaya setiap orang kembali membaca bacaan Injil pada kesempatan ini dari Injil Yohanes 11. Di sana akan kita lihat bagaimana alur kebangkitan itu dinyatakan kepada kita. Lalu termasuk hal-hal yang praktis. Dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 14, akulah kebangkitan dan hidup, dan itu memperlihatkan kepada pribadi Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat secara keseluruhan, maka apa yang terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita itu sungguh diceritakan secara lengkap di dalam bacaan Injil pada kesempatan di dalam Injil Yohanes. Yang paling utama dan terutama kita harus sadari ialah bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian kita, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita tetap hidup. Untuk itulah Dia mengutus putranya sendiri. Lepas dari apakah kita percaya secara langsung ataukah kita tidak percaya secara langsung, tetapi berusaha untuk menghidupi apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil, apa yang sungguh-sungguh membuat seluruh kehidupan kita secara lebih nyaman di hadapan Allah, maka hal itu akan membawa keselamatan juga bagi kita. Maka dalam ajaran katekese Gereja Katolik, keselamatan itu bukan hanya bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, tetapi di luar kekristenan pun ada keselamatan sejauh mampu dan sungguh-sungguh mau ingin untuk menghayati hidup iman yang diyakininya di hadapan Allah. Apakah ini menjadi suatu kelemahan di dalam Gereja Katolik? Saya kira tidak. Justru kita diingatkan untuk membuka cakrawala kita bahwa ternyata pemikiran kita untuk memahami karya keselamatan Tuhan sungguh akan semakin disempurnakan dalam kesatuan dengan gereja. Sehingga keselamatan itu tidak eksklusif untuk kita. Kita saja yang percaya kepada Kristus belum tentu akan mendapatkan pemenuhan sepenuhnya itu kalau kita tidak memiliki kesetiaan. Maka untuk menyatakan kesetiaan itu, sekali lagi Injil Yohanes bab 11 ini mengingatkan kepada kita bagaimana Marta dan Maria bersama dengan pokok keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus, menyadari sepenuhnya akan hal itu. Maka hal yang praktis di sana ialah pertama, istilah yang sering muncul sehubungan dengan peristiwa kematian. Pada saat perjalanan sudah mau meninggalkan kota Samaria itu, lalu akhirnya Yesus diingatkan dan ada berita bahwa orang yang dikasihinya, yaitu Lazarus, itu sakit. Dan orang sudah memberitahukan bahwa sebenarnya pemahaman sakit itu sendiri, sebenarnya berita yang sampai pada Yesus bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian baginya, tetapi akan menumbuhkan kemuliaan Allah. Apakah kamu percaya akan hal itu? Itu sudah mulai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus. Dan setelah Marta dan Maria datang kepada Yesus, mereka pun mengatakan, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak mati. Yesus lagi mengatakan, apakah engkau percaya bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan? Saya percaya Tuhan, tetapi nanti. Itu berarti bahwa Marta dan Maria belum memahami persisnya bagaimana kebangkitan itu yang dinyatakan oleh Yesus. Akhirnya apa yang dibuat oleh Yesus? Masuklah dalam kehidupan kita manusia. Bahwa akibat dosa kita berada dalam kegelapan. Dan akibat dosa itu puncaknya pada kematian. Dan akhir dari kematian itu adalah penguburan. Maka
Hal itu dinyatakan bagi Lazarus. Lalu Yesus mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Dia sedih, dia menangis, lalu pergi ke kubur. Sampai di sana kubur itu ditutup dengan batu besar. Sampai di sana lalu Yesus mengatakan, pindahkan batunya. Apa yang dikatakan oleh Marta dan Maria, sekali lagi dia mengatakan, Tuhan, dia sudah 4 hari dia sudah busuk. Tidak usah repot-repot untuk masuk ke dalam, mungkin pikirannya seperti itu. Lalu Yesus mengatakan, apa yang kau percaya? Tetap dia percaya. Akhirnya orang itu memindahkan batu. Cahaya yang terpancar dari hati nurani Yesus itu sebagai penyelamat, itu tentu menerobos kegelapan makam. Dan itulah yang terjadi. Setelah masuk, cahaya itu sebesar apa kita tidak tahu. Tetapi akhirnya setelah batu itu dipindahkan, lalu Yesus menengadah dan mengatakan, Bapa, kepadamu aku bersyukur, dan terus menerus. Kemudian Lazarus keluarlah. Itu adalah doa Yesus. Sesudah itu Lazarus keluar, tangan dan kakinya masih terikat dengan kain dan juga dengan tali-tali. Yesus lagi mengatakan, buka tali-talinya dan biarkan dia pergi. Pertanyaan yang muncul, apakah Yesus tidak punya kuasa untuk memindahkan batu, membuka tali-tali yang mengikat Lazarus? Punya kuasa untuk menghapus dosa. Tetapi apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus tidak berdosa, tetapi manusia, kitalah manusia yang berdosa. Dan justru dia datang untuk menanggung dosa kita itu. Tetapi sejauh kita masih mampu dan bisa untuk membuat dosa kita itu di hadapan Allah menjadi sesuatu yang akan meneguhkan dan menguatkan kita lewat pertobatan dan penyucian diri kita, maka kita akan berusaha untuk mengupayakan hal itu. Entah dosa besar atau dosa kecil. Dan dosa besar adalah dilambangkan dengan batu besar yang menutup kubur itu, sehingga kubur itu sungguh menjadi tanda kegelapan. Dan kita tidak berdaya dengan kuasa dosa yang begitu berat. Tetapi dalam keyakinan kepercayaan Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita mau dan ingin untuk memperbaharui diri terus menerus. Maka datanglah kepada Yesus. Dosa-dosa kecil adalah lewat penglihatan kita, lewat mulut kita, lewat tangan kita. Itulah yang dilambangkan dengan tangan dan muka atau mata Lazarus tertutup. Yesus mengatakan, buka talinya, keluarkan kainnya menutup matanya. Orang membuka itu, dan apa yang ingin disampaikan? Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saling memaafkan dan saling meneguhkan dalam iman pengharapan bahwa balas kasih Tuhan akan kita semakin nikmati kalau kita sendiri membuka hati kita kepada orang-orang lain, saling memaafkan dan saling memberikan ampun satu sama lain. Itulah yang ingin disampaikan dengan bacaan Injil. Di balik semuanya itu, Allah berbelas kasih untuk mau menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mencari keselamatan itu, mari kita upayakan dalam seluruh kehidupan. Dalam masa Prapaskah inilah kesempatan yang sangat baik untuk itu. Hal praktis yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih yang menjadi pertanyaan saya, cukup banyak yang merasa diri pengikut Kristus sebagai orang Kristen yang mohon maaf, tetapi dia tidak lagi mendoakan orang mati. Membuang sama sekali tanda pengharapan itu. Bahkan ada yang melarang kalau ada saudara-saudari dan keluarga yang meninggal dan mengatakan jangan menangis. Itu sudah kehendak Allah. Betul Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa kehendak Allah, kematian itulah kehendak Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga rasa cinta kita kepada orang yang kita cinta dan mencintai kita itu pasti sangat dalam. Dan pasti kita sedih pada saat dia meninggal.
Kalau ada orang yang mampu dan bisa untuk tidak menangis pada saat orang tuanya atau anaknya meninggal, saya salut. Dan mungkin itu keyakinan yang jauh lebih dalam. Tetapi saya sebagai pengikut Yesus, saya tetap mengikuti Yesus. Dia melihat Lazarus meninggal, dia menangis. Kenapa? Karena dia manusia. Dan jangan kita ikut-ikutan untuk mengatakan kita tidak perlu menangis. Kita tidak perlu merasa sedih. Itu adalah kata-kata penghiburan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi tindakan nyata untuk memperoleh kebangkitan adalah iman dan keyakinan. Dan dalam iman dan keyakinan itulah sungguh mendapatkan kekuatan dan peneguhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita tidak perlu meragukan keyakinan kita di dalam kesatuan gereja. Apapun yang tertera di sana sesuai dengan kebiasaan dan tradisi kita untuk mengarahkan kita kepada kemuliaan Tuhan, dan pada hari ini kembali diingatkan kepada kita soal baptisan kita. Dan dengan demikian bersama saudara-saudari kita yang mempersiapkan diri untuk mau bergabung dengan kita dalam kesatuan gereja juga akan semakin menerima Kristus seperti yang kita terima, sehingga kematian tidak menguasai kita, tetapi kita akan bangkit bersama dengan Dia pada akhirnya. Karena itulah yang menjadi panggilan kita untuk hidup terus-menerus bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, sehingga pada saat kematian datang kita akan bangkit bersama dengan Dia, karena kita percaya bahwa Dialah kebangkitan dan kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, senantiasa mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk itu, iman kita semakin diteguhkan, dan kita tidak dengan mudah untuk meninggalkan iman kita, tetapi akan semakin mengantar kita untuk bersatu satu sama lain, karena kita saling memberikan pintu maaf, terlebih bersatu dengan Tuhan, karena Tuhan yang berbelas kasih akan menyempurnakan hidup kita bila tiba saatnya bagi kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kita dengan deraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa kita lewat doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon kepadanya, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah. Ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama, penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil, dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan,
Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah dan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan, bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima darimu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kita senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama dengan keluarga, Papa Opa, Taikong, mendoakan Andreas Avelino Uisonang yang sedang sakit dan dirawat di ruangan ICU. Semua kuasa kasih-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terlebih Uisonang yang sedang sakit dan dirawat di ruangan ICU. Kiranya melalui seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, para dokter, para suster dan siapa saja menanganinya, saudara kami ini memperoleh kekuatan kembali yang kami percaya berasal daripada-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, tentu kami Kau sadarkan bahwa kami manusia berusaha, Engkau yang akan menentukan yang terbaik bagi setiap kami manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah sumber kehidupan, kami mohon bebaskanlah kami dari egoisme kami yang sempit dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau serta bersama dengan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Oh, 'Oh, 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 'Oh,
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Maka kami mohon terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu. Baik hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami, Kau satukan dengan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui Dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Terlebih bagi mereka yang sakit, Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan. Terlebih bagi Andreas, Avelino, Oesunang yang sementara dirawat di ruangan ICU. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiarah menuju kepadamu, semakin memperbaharui diri dalam masa prapaskah melalui pertobatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 25-26 Maret 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 18 Maret 2023 $25.202.000. Kolekte pembangunan $9.620.000. Kolekte Jumat 17 Maret 2023 $2.655.000. Sumbangan dari Johannes P. Since Sinjai Rp2 juta. Aksi puasa pembangunan Rp11.788.000 dengan amplop 264 lembar.
Kedua, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu 1 April 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 3. Sentra Evangelisasi Pribadi KAMS membuka pendaftaran untuk kelas misi evangelisasi 2. Semua umat Katolik diundang untuk ikut belajar menjadi saksi Kristus sekaligus mengalami relasi pribadi dengan Allah Tritunggal. Kelas akan diadakan secara online setiap hari Kamis pukul 19 sampai 21. Biaya pendaftaran dan buku Rp250.250. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Elizabeth dengan nomor HP 0851 0223 0222. Informasi lengkap silakan lihat pada flyer. 4. Minggu Palma akan diadakan pada hari Minggu 2 April 2023 dengan jadwal sebagai berikut. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 10 pagi, misa ketiga jam 5 sore. Dan misa malam Minggu akan tetap diadakan seperti biasa jam 6 sore. Umat dipersilahkan untuk membawa daun palmanya masing-masing pada hari Minggu. Penerimaan sakramen tobat dapat diterima pada hari Senin dan Selasa. Ibadat dimulai pukul 17.30 WITA. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa hal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita. Ditegaskan bahwa kegiatan kita minggu depan ini mulai besok itu akan ada penerimaan sakramen tobat dan dibuka mulai 5:30, 17.30 dengan ibadat singkat. Lalu jam 6 diharapkan bahwa kita sudah mulai menerima sakramen tobat secara pribadi. Akan didatangkan beberapa imam untuk mengisi, kalau bisa ada 7 imam yang bisa hadir. Kami sangat mengharapkan di hari pertama besok kalau bisa sudah cukup banyak yang hadir. Tahun lalu itu justru di hari kedua banyak yang hadir. Kalau bisa besok kita cukup banyak yang hadir, karena di paroki-paroki lain juga itu sudah membuka. Besok ada 3 paroki yang membuka penerimaan sakramen tobat, dan hari Selasa Rabu juga itu cukup banyak untuk kita di kota ini. Sekali lagi bagi kita yang sangat merindukan hal itu dan diharapkan bahwa kita boleh datang hari Senin secara khusus. Kalau masih ada yang menerimanya pada hari Selasa, dan selalu ada kemungkinan untuk menerima di luar 2 hari yang ditentukan ini sejauh menghubungi kami duluan. Kalau kami ada di paroki, lalu silakan janjian entah saya, Pastor Agus yang ada di paroki, dihubungi dulu supaya bisa datang untuk menerima sakramen tobat. Selebihnya mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih jadwal yang akan kita jalani selama pekan suci nanti, yang dimulai hari Minggu Palma minggu yang akan datang. Perayaan seperti biasa dalam arti malam minggu tetap ada, walaupun minggu lalu saya sampaikan. Tetapi melihat situasi dan kondisi, maka malam minggu hari Sabtu itu tetap akan ada misa malam Minggu Palma ya, jam 6 sore, kemudian jam 7 pagi dan jam 10 ya. Jam 10 pagi, kemudian jam 5 sore. Harap supaya ini bisa diperhatikan, dan hari Minggu pasti masih akan dengarkan untuk Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah serta Paskah pagi. Saya kira itu yang kembali saya garis bawahi. Lalu ya menyikapi seluruh situasi dan keadaan kita sekarang, saya lihat ada penyampaian dari KMK. Selamat pagi Bapak Pastor, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya bakti sosial daerah 2023 oleh Keluarga Katolik Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddin KKMK Unhas, maka kami dari KKMK Unhas mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar penjualan makanan di Paroki Kristus Raja Andalas
pada hari Minggu pertama dan pada misa pagi pertama dan misa pagi kedua. Besar harapan kami umat Paroki Raja Andalas itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial daerah ini. Dan saya tetap mengingatkan kepada kita, sekarang kita bersama dengan saudara-saudara kita memasuki masa puasa. Mohon bagi kita yang menjual di dalam halaman gereja, kita tidak terlalu menampakkan bahwa kita menjual makanan di pagi hari. Sekali lagi tidak dilarang, tetapi mari kita lebih was-was dengan itu. Kedua, bagi kita yang membeli makanan, jangan kita makan di tengah-tengah jalan. Harap kita menghargai saudara-saudari kita yang melaksanakan puasa, yang sebenarnya kita sudah laksanakan sebelumnya ya. Jadi hal itu lalu tetap akan diingatkan ke depan bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang tidak memungkinkan terjadi. Maka jangan membawa tas yang terlalu besar nanti dalam pekan suci, pakai jaket yang terlalu tebal sehingga itu sulit diantisipasi. Walaupun kita sudah terbiasa, tetap sekali lagi untuk mengantisipasi banyak hal. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita tetap waspada dalam soal ini. Tetap diingatkan gereja kita ini menjadi suatu ikon yang tentu juga bagi masyarakat. Dari satu pihak itu dibanggakan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu yang dibalik itu semuanya mau memanfaatkan kesempatan. Saya tetap mengingatkan hal itu. Saya kira ini yang saya boleh sampaikan. Terima kasih kepada kita semua atas seluruh perhatian kita, utamanya kepada seluruh petugas, semua yang telah mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini, utamanya pelayan pada kesempatan ini, dan semua yang mengambil bagian mulai dari persiapan, mempersiapkan perayaan ini, dekorasi, kebersihan dan seterusnya. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.